Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tawadhu. Sekalian hamba Allah, para manusia yang Allah Ta'ala menciptakan mereka dengan satu tujuan, agar mereka mengabdikan diri mereka semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil setiap orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Sepanjang zaman Allah memanggil mereka dan senantiasa panggilannya dikumandangkan di setiap waktu, di setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullallahu godu gaji wala tamutum na illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian takut kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan tidak ada jalan untuk mati dalam keadaan Islam melainkan kehidupnya melazimkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya di antara sisi ketakwaan seseorang adalah dia melazimkan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar dengan masjid, tentram dengan masjid, nyaman dengan masjid, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, prioritas utama beliau hanya dua hal. Hal yang pertama yaitu beliau membangun persaudaraan, sehingga beliau mempersaudarakan antara munajin dan antara setiap dua orang persaudaraan satu sama lain oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, Al-Muslim akhul Muslim. Rasulullah bersabda, Al-Muslim akhul Muslim. Dan Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwan. Dan prioritas kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Ta'ala hijrah ke Madinah. Beliau belum tahu akan tinggal di mana, akan menginap di mana, akan hidup di mana. Akan tetapi terlebih dahulu beliau menentukan tempat untuk didirikan masjid. Di tempat tersebut, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mayoritas waktu beliau lebih banyak beliau habiskan di masjid daripada di rumah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menyatakan, di antara orang-orang yang besok di hari kiamat berada di tempat VIP, berada di tempat yang istimewa, berada di tempat yang khusus, di mana semua di padang mahsyar, kehausan, kelaparan mereka berada di dalam. Kesulitan, kesusahan di dalam kumpulan orang-orang yang saling berdesak-desakan, tetapi sekelompok manusia berada di yang istimewa, di ruang tunggu yang istimewa, dan mereka itu, kata Rasulullah, di antara 7 orang yang di bawah naungannya Allah, hari tidak ada tempat bernaung, melainkan hawanya yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungannya. Allah adalah Rasulullah galbahu mu'alikum bin masalin. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, kadang dia masuk masjid, dia keluar masjid, dia niat kelak siang saya akan kembali lagi ke masjid,
masuk di siang hari tentang sahur, kemudian keluar habis sahur. Dia niat asar, saya mau kembali lagi ke masjid. Keluar asar, niat maghrib, saya mau balik lagi ke masjid. Duduk maghrib sampai isya. Selesai isya, dia niat inti saya subuh akan kembali ke masjid 24 jam hatinya. Terkoneksi dengan masjid, pikirannya selalu terhubung dengan masjid. Dan orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid, dan gemar dengan masjid, dan gemar dengan masjid, dan selalu dimanapun dia berada, tidak disebutkan orang tersebut selalu di masjid. Tidak. Tapi, qalbu mu'albil masajid. Hatinya selalu terhubung dengan masjid, artinya saat dia berada di luar masjid, kelakuan dia bagaikan kelakuan orang masjid, sifat dia sifat orang masjid, akhlak dia akhlak orang masjid, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innama yamuru masjidillah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillah taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.